Jangan lupa didukung channel ini supaya makin berkembang. Saat memasuki ruangan, Yun Tianxiao melihat seorang kultivator laki-laki duduk di tengah ruangan. Dia tampak mengutak-atik sesuatu yang berkilau di tangannya. Yun Tianxiao kemudian menyapu pandangannya ke seberang ruangan dan secara mengejutkan tidak menemukan pemandangan Yun Qin. Terkejut, hatinya bergetar saat dia semakin waspada. Dia menatap pria itu dan perlahan berkata, "Siapa diri Anda yang terhormat dan di mana gadis itu Yun Qin?" Harta karun ajaib di tubuhnya sudah bergerak dengan gelisah di dalam tubuhnya. Han Li terkekeh dan mengangkat kepalanya, "Mungkinkah saudara Yun sudah melupakan aku?" "Itu kamu." Yun Tianxiao sangat terkejut ketika dia melihat dengan jelas penampilan pria itu. Tanpa berpikir lebih jauh, dia melarikan diri dalam seberkas cahaya. Terlalu lambat. Tepat setelah Han Li tanpa emosi mengatakan ini, sebuah cahaya berdenyut dari tangannya. Kemudian dengan pancaran cahaya di sekitar Yun Tianxiao, 5 pita tembaga dengan berbagai warna muncul di sekitar lengan dan lehernya. Ben-ben ini mengeluarkan dengungan rendah sebelum mengencangkan dan menahannya. Dia berteriak ketakutan dan buru-buru berpikir untuk melepaskan harta ajaibnya. Namun, harta ajaibnya tidak bergerak sedikit pun seolah-olah dibelenggu. Yun Tianxiao ketakutan keluar dari pikirannya dan tidak bisa membantu tetapi panik, berteriak keras, "Senior Swiftcran, tolong selamatkan aku." Tapi saat dia meneriakkan ini, Han Li membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas cahaya biru. Itu berputar sekali di sekitar Yun Tianxiao sebelum memenggal kepalanya. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, Han Li mengambil kantong penyimpanan dari mayatnya dan menarik 5 elemen band miliknya. Rangkaian peristiwa telah berakhir dengan kecepatan kilat. Tetapi pada saat yang sama kantong penyimpanan Yun Tianxiao memasuki genggaman Han Li, dia mendengar ledakan keras dari dalam ruangan. Dinding ruangan telah dihancurkan dan Taoist Swiftcran terbang ke dalam ruangan melalui awan abu. Taoist tua itu dengan muram melirik mayat yang dipenggal di tanah dan mengalihkan pandangannya ke Han Li. Dengan niat membunuh yang bersinar di matanya, dia berteriak, "Kamu mendekati kematian." Dia kemudian menjentikkan tangannya dan seberkas cahaya putih yang menyilaukan tiba di depan Han Li dalam sekejap. Dengan pupil yang berkontraksi dan jantung yang bergetar, Han Li dengan liar memperbesar 5 elemen pita di tangannya, menutupi tubuhnya dengan silinder multiwarna. Pada saat yang sama, dia mengambil tongkat batu giok merah dan kuning dengan satu putaran tangannya. Karena ini adalah pertama kalinya Han Li memblokir serangan pembudidaya jiwa baru lahir sejak mencapai tahap formasi inti akhir, dia secara alami memiliki minat dalam menguji apakah harta tajamnya dapat menerima serangan itu atau tidak. Namun, meskipun eksteriornya tenang, dia merasa sangat gelisah dan tidak pasti. Bang! Cahaya putih dan pelangi bertabrakan. Han Li merasa seolah-olah dia dipukul oleh palu yang berat, dan dikirim terbang sebelum menabrak dinding di belakangnya. Kepalanya dibiarkan berputar karena benturan. Hah! Sementara Han Li masih linglung karena serangan itu, Swiftcran mengeluarkan teriakan kaget. Dengan cahaya putih lain muncul di depan matanya, Han Li menarik napas dingin dan dengan tegas melambaikan tongkat gioknya. Sebuah penghalang cahaya merah dan kuning muncul di sekitar tubuhnya dari dalam silinder pelangi. Hasilnya, dia bisa menerima serangan berikutnya jauh lebih baik dari yang pertama. Dia hanya terhuyung beberapa langkah sebelum mendapatkan kembali posisinya. Han Li kemudian menguatkan hatinya saat pikirannya mulai bergerak, dan sepasang sayap putih perak muncul dari punggungnya. Meninggalkan gulungan guntur di belakang, dia langsung menghilang, menghindari seberkas cahaya putih berikutnya. Sesaat kemudian, dia muncul kembali di sudut lain ruangan. Han Li sekarang telah mengidentifikasi bentuk sebenarnya dari cahaya putih Swiftcran. Itu adalah palu batu giok kecil yang diselimuti cahaya putih berkilauan dan kepala oval ditutupi dengan karakter jimat. Meskipun hanya seukuran telapak tangan, ia melepaskan ki spiritual yang menakjubkan. Setelah serangan Swiftcran meleset, wajahnya bergetar dan dia mengulurkan lengannya. Dengan desiran angin, palu kecil itu kembali ke lengan bajunya. Jejak keheranan berkedip dari mata Swiftcran saat dia berkata, "Saya tidak berharap bahwa seorang kultivator formasi inti akan memiliki begitu banyak harta kuno." "Siapa namamu?" Han Li mengerutkan bibirnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka saat Nyonya Fan dengan bersemangat memasuki ruangan. Lady Fan membungkuk formal kepada Swiftcran dan berbicara kepadanya dengan nada yang sangat hormat, "Senior Swiftcran.
Ini adalah senior Li yang secara khusus saya undang untuk berurusan dengan pengkhianat Yun Tianxiao. Saya berharap senior akan merasa nyaman. Saya bersedia menggandakan persyaratan apapun yang mungkin ditimbulkan oleh pengkhianat itu. Petik 2. Ketika Swiftcran mendengar ini, dia mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke mayat di lantai. Ekspresinya goyah. Untungnya, Han Li hanya harus berdiri diam di tempat. Namun, Lady Fan tampak cukup gugup saat melihat ekspresi Swiftcran. Swiftcran akhirnya santai dan berkata, "Baiklah, karena ini adalah masalah internal dari Sekte Suara Indah, Taois tua ini tidak akan ikut campur. Tapi jangan lupa apa yang baru saja Anda katakan, Nyonya Fan." Petik 2. Lady Fan merasa hatinya membengkak lega saat dia berjanji dengan senyum berseri-seri, "Harap tenang, senior. Aku tidak akan berani melanggar kata-kataku." Petik 2. Taois tua itu menganggukkan kepalanya dan menatap Han Li dengan curiga. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba bertanya, "Di mana rekan Taois Li berkultivasi? Penampilanmu sangat asing." Petik 2. Hati Han Li bergetar dan dia merenung sejenak. Saat dia membuka mulut untuk menghilangkan kecurigaan Swiftcran, dia hanya bisa berkata, "Junior." Sebelum wajahnya berdenyut dengan cahaya biru dan mengalami perubahan besar. Energi roh angin di dalam tubuhnya tiba-tiba berkobar. Dari letusan dahsyatnya, jelas bahwa Feng Xi berada di dekatnya. Dengan amarah dan kecemasan, Hali menekannya dengan seluruh kekuatan sihirnya. Setelah dengan kuat menekan energi roh angin, dia merasakan keringat dingin melapisi tubuhnya. Han Li menghela napas lega setelah menyelamatkan dirinya dari krisis, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke Swiftcran, dia melihat jejak keheranan. Itu kemudian berubah menjadi ekspresi kegembiraan yang aneh. Han Li tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menggenggam wajahnya. Dia langsung memucat. Suar energi roh angin telah menyebabkan dia kembali ke penampilan aslinya. Ekspresi jahat muncul di wajah Taois Swiftcran saat dia berteriak, "Han Li." Han Li mengeluarkan aliran kutukan di dalam hatinya. Tanpa meluangkan waktu untuk berpikir lebih jauh, dia mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menghilang dengan kilatan petir, hanya menyisakan guntur. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengibaskan lengan bajunya dan menghilang dalam seberkas cahaya. Satu-satunya yang tersisa di dalam ruangan adalah Lady Fan yang dibiarkan linglung. Kilatan cahaya perak muncul di atas Pulau Twin Peaks, disertai dengan kemunculan tiba-tiba Han Li. Pada saat berikutnya, seberkas cahaya putih dengan keras terbang dari pulau dan dengan cepat mengejarnya. Ekspresi Han Li tenggelam dan dia segera menanamkan sayap badai di dalam tubuhnya dengan petir iblis-iblis. Sesaat kemudian, dia muncul kembali 100 meter jauhnya. Kilatan ini berlanjut, setiap kali ada guntur tersisa di belakangnya. Dalam sekejap mata, Han Li telah direduksi menjadi titik hitam kecil di cakrawala. Ketika Swiftcran melihat ini, dia tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat. Dia kemudian sampai pada kesimpulan bahwa sayap itu pasti adalah harta karun dari Heaven Void Cauldron dan hatinya menjadi sangat kuat. Dengan teriakan, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang membutakan dan berangkat mengejar Han Li, merobek langit dengan ledakan yang tersisa di belakangnya. Dalam sekejap, titik hitam dan putih tidak terlihat lagi dari pulau. Dalam memimpin, Han Li perlahan-lahan meningkatkan jarak antara dia dan Taois Swiftcran dengan kecepatan yang luar biasa dari sayap badai. Han Li tidak butuh waktu lebih lama lagi sampai dia melepaskan Taois Swiftcran dengan kecepatannya saat ini. Tetapi pada saat itu, energi roh angin berkobar sekali lagi di dalam tubuhnya dan terus menyala secara berkala. Han Li terpaksa berhenti secara berkala dan menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekan serangan balik energi roh angin. Namun, penundaan ini telah memberi Swiftcran kesempatan untuk mengunci kesadaran spiritualnya pada Han Li, memungkinkan dia untuk terus mengejarnya. Namun, ini bukan kekhawatiran terbesar Han Li. Suar energi roh angin tumbuh semakin ganas, menunjukkan seberapa dekat Feng Xi dengannya. Tak berdaya dan putus asa, Han Li menguatkan tekadnya dan bergegas menuju pulau kecil dengan formasi transportasi. Dia berharap Nyonya Fan benar-benar memberikan perintah untuk menyelesaikan formasi transportasi dan mereka telah berhasil menyelesaikannya pada saat dia tiba. Selama dia bisa mencapai pulau itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menghindari pengejaran dari Swiftcran at Feng Xi. Meskipun sayap badai petir sangat cepat, ia mengkonsumsi sejumlah besar petir surgawi Devil Bane.
Akibatnya, setelah dia mendapatkan jarak yang cukup dari Swiftcran, dia menukar sayapnya dengan jubah merah darahnya. Saat Hanli terbang, dia terus menggunakan kekuatan sihirnya untuk menekan suar dari energi roh angin. Namun, tubuhnya masih gemetar karena upaya itu, dan menjadi lebih sulit dikendalikan dengan setiap suar. Situasi saat ini membuat Hanli ketakutan. Dia sekarang curiga bahwa alasan mengapa Feng Xi tidak menggunakan energi roh angin lebih sering selama pengejaran sebelumnya kemungkinan besar karena kombinasi kelelahannya dari memperbaiki harta sihir dan serangan balik dari cairan hijau. Seandainya gejolak yang intens ini terjadi saat itu, peristiwa akan dimainkan dengan sangat berbeda. Namun, saat melihat pulau kecil di kejauhan, Hanli menjadi lega. Meskipun ia membutuhkan waktu 2 hari untuk tiba di pulau kecil di masa lalu, sekarang hanya butuh sebagian besar hari saat terbang dengan kecepatan tertinggi. Selama transportasi telah selesai pada saat dia tiba, dia akan dapat kembali ke Laut Bintang dalam tanpa cedera. Meskipun dia harus waspada terhadap beberapa eksentrik jiwa baru lahir, itu lebih baik daripada dikejar tanpa henti oleh binatang iblis bermetamorfosis, Feng Xi. Sementara pikiran ini terpental di benak Hanli, dia mendengar transmisi suara dari belakangnya. Swiftcran berkata dengan suara pelan, tenang dan lembut, sesama Taois Han, Taois yang rendah hati ini tidak memiliki niat jahat. Saya hanya ingin menukar dengan pil Heavenman. Rekan Taois tidak perlu melarikan diri dengan intensitas seperti itu. Sungguh, kata-katanya terasa tulus, baik, dan tidak ada sedikit pun niat jahat. Biasanya, orang akan merasa senang mendengar suara seperti itu. Namun, Hanli tidak tergerak sedikit pun oleh nada suara atau kata-katanya, dan dalam hati mengutuk saat mendengarnya. Karena kecepatannya yang menurun karena beralih ke jubah merah darah dari sayap badai, Hanli sekali lagi bisa melihat cahaya Swiftcran di kejauhan setiap kali dia melihat ke belakang. Segera setelah Taois tua itu masuk dalam jangkauannya, dia mulai menggunakan semacam teknik abnormal untuk terus mengirim pesan menyihir Hanli yang berisi bujukan dalam upaya untuk memperlambatnya. Selama momen kecerobohan, Hanli hampir terpengaruh oleh teknik itu. Untungnya, teknik perkembangan hebat telah secara otomatis mengaktifkan dan melindunginya, segera menjernihkan pikirannya. Meskipun dia berhasil menghindari jatuh ke dalam perangkap Swiftcran, Hanli masih merasakan tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tampaknya bahkan pembudidaya jiwa baru lahir mahir dalam penggunaan teknik sihir. Teknik Swiftcran sendiri jauh melampaui teknik Lady Fan, mereka bahkan setara dengan milik Yuan Yao. Adapun janji Taois tua bahwa dia hanya ingin berdagang untuk pil Heavenman dan tidak bermaksud menyakitinya, Hanli harus tersentuh di kepala untuk benar-benar percaya itu. Saat Hanli melihat pulau kecil itu semakin dekat, dia tidak berani menunda keberangkatannya dan melesat menuju pulau dengan cahaya merah yang berkilauan. Pada saat itu, cahaya cemerlang melintas dari seberang langit, memenuhi udara dengan peluit dingin. Titik hitam samar muncul di mana cahaya telah memudar, dan langsung membesar saat terbang ke arah Hanli dengan kecepatan yang menakutkan. Ketika Hanli melihat ini, hatinya bergetar. Bahkan jika dia tidak bisa dengan jelas melihat penampilan garis hitam itu, kecepatan menakutkan dan peluit keras itu tidak mungkin berasal dari apapun selain dari binatang Windbreaker kelas 9. Saat Hanli mengutuk pahit, sayap langsung muncul dari punggungnya dalam kilatan cahaya perak. Karena iblis sudah muncul, Hanli berusaha sekuat tenaga untuk mencapai pulau kecil itu, kalau tidak dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bahkan jika dia berbalik dan melarikan diri pada saat itu, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri dari kecepatan menakutkan Feng Xi bahkan jika dia menghabiskan seluruh Lightning Divine Devil Bane miliknya. Dengan pikiran itu, Hanli menghilang dengan gulungan guntur, berubah menjadi busur petir perak. Setiap kali Hanli muncul kembali, dia semakin dekat ke pulau kecil. Ketika Swiftcran mendengar peluit tajam, ekspresinya berubah drastis. Meskipun Taois tidak tahu siapa orang itu, dia samar-samar bisa merasakan bahwa mereka adalah karakter yang menakutkan. Ketika dia melihat titik hitam itu menuju Hanli tanpa ragu sedikit pun, dia secara alami percaya bahwa itu untuk wali surgawi dan dia menjadi sangat cemas. Putus asa, Swiftcran membuka mulutnya dan meludahkan kabut esensi darah. Kabut berubah menjadi awan besar berwarna merah darah dan menyelimuti Taois tua itu.
Pola burung bangau putih di jubahnya kemudian bersinar dengan cahaya putih dan sepenuhnya menyerap kabut darah di sekitarnya, langsung menodai warna merah bangau burung bangau itu. Swiftcrane kemudian mulai memutar tubuhnya, menyelimuti dirinya dalam cahaya putih yang menyilaukan dan melepaskan teriakan keren. Burung bangau merah sepanjang 10 meter dengan mata hijau zamrud muncul di hadapannya. Ketika Swiftcrane melihat ini, wajahnya menjadi cemberut dan dia duduk di atas bangau besar itu dengan kabur. Dia kemudian dengan cepat menepuk kepala Derek. Matanya berkedip dengan cahaya hijau saat ia mengulurkan sayapnya, membawa Taois tua itu sejauh 100 meter dalam sekejap mata. Meskipun dia masih lebih lambat dari gerakan petir Hanli, dia masih jauh lebih cepat dari sebelumnya. Akibatnya, pemandangan aneh terjadi di langit terdekat. Saat Hanli mendorong ke depan dengan gerakan melengkung, baik buram hitam bersiul di depannya dan derek merah dari belakangnya bergegas langsung ke arahnya. Beberapa detik kemudian, Hanli telah tiba di atas pulau kecil itu. Pada saat yang sama, keburaman hitam sekarang hanya berjarak beberapa kilometer, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Hati Hanli menjadi sedingin es ketika dia dengan jelas melihat penampilan binatang iblis itu. Itu adalah bentuk yang aneh dengan tubuh burung dan ekor ikan, keduanya ditutupi bulu sepanjang 3 meter. Di bawah perutnya ada dua cakar sangat tajam yang ditutupi sisik besar berukuran inci yang berkilau dengan cahaya biru. Feng Xi menggunakan wujud binatang iblisnya untuk memburunya. Meskipun iblis kelas tinggi merasa canggung untuk bertarung melawan manusia dalam bentuk binatang buas, itu memungkinkan mereka untuk menggunakan karakteristik bawaan mereka tanpa pengekangan. Dalam hal ini, itu memungkinkan Windbreaker Beast untuk menampilkan kecepatan luar biasa bawaan mereka. Setelah menghirup udara dingin, Hanli tidak berani menunda lebih jauh dan menghilang dalam kilatan cahaya perak. Dia muncul kembali di permukaan pulau hanya untuk menghilang sekali lagi. Ketika binatang iblis itu melihat ini, peluit tajamnya terhenti tiba-tiba. Dengan beberapa kepakan sayapnya lagi, dia menyeberangi beberapa kilometer yang tersisa dalam sekejap. Setelah tiba di atas pulau, dia berubah menjadi bentuk manusia dengan cahaya biru yang bersinar terang. Banyak kekecewaannya, Swiftcrane melihat transformasi Feng Xi saat dia terus mengejar Hanli. Setelah melihat bahwa Feng Xi tampak hampir sama dengan manusia biasa, dia merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. Menatap dengan kagum, Swiftcrane merasakan darahnya menjadi dingin. Binatang iblis kelas 9. Dan itu jenis burung yang sangat cepat. Petik 2. Biasanya, ketika manusia kelas tinggi dan binatang iblis bertemu, itu tidak selalu menghasilkan pertempuran sampai mati. Tetapi jika ada perbedaan besar dalam kekuatan di antara mereka, pertumpahan darah tak terhindarkan. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu untuk inti binatang iblis atau jiwa baru lahir manusia dan inti emas, mereka berdua sangat didambakan oleh pihak lawan. Karena binatang iblis kelas 9 sedikit di atas pembudidaya jiwa baru lahir pertengahan, Taois tua dalam hati mengutuk pada pertemuan itu. Jika ini terjadi di lain waktu, dia pasti sudah berbalik dan melarikan diri tanpa sepatah kata pun, tetapi dengan kuali Heaven Void di depan matanya, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk melepaskannya. Akibatnya, dia mengangkat tangannya dengan wajah pucat dan memegang cermin biru kuno di satu tangan bersama dengan palu giok kecil di tangan lainnya. Dengan dua harta kuno di tangan, keberanian Taois tua itu diperkuat dan dia dengan muram menatap binatang iblis itu. Ketika Feng Xi melihat sayap Hanli dan mahir menggunakannya, dia awalnya kagum sebelum kemudian dipenuhi dengan penyesalan yang sangat besar dan pahit. Bahkan jika dia berhasil membunuh Hanli dan memperbaiki sayap badai, dia hanya akan mampu mengeluarkan 70% dari kekuatan harta karun paling banyak karena itu sudah mengenali tuan lain, yang selanjutnya menyalakan api kebencian terhadap Hanli. Akibatnya, meskipun Feng Xi telah melihat Swiftcrane, dia sama sekali mengabaikan Taois tua itu, pikirannya sepenuhnya terfokus pada Hanli. Dia menghadapi dan Daois dan dengan dingin berteriak, check off. Sebelum mengaburkan ke arah pulau, Taois Swiftcrane tertegun sejenak sebelum mengertakkan gigi dan terbang mengejar. Kuali Heaven Void adalah harta rahasia peringkat teratas di Laut Bintang tersebar, dan bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya, dia harus mendapatkannya. Pada saat itu, Hanli dengan cepat mengubah wajahnya saat dia terbang melalui lorong setelah menerobos gerbang batu.
Setelah beberapa kilatan petir, dia muncul di depan formasi transportasi di mana beberapa pembudidaya Sekte Suara Indah saat ini sedang bergurau satu sama lain. Ketika mereka melihat Han Li muncul, mereka langsung menemukan tenggorokan mereka tersedak karena shock. Han Li muncul di sisi formasi transportasi sebelum meraung liar pada para murid, apakah formasi transportasi sudah selesai? Salah satu murid mengenali Han Li dan dengan hormat menjawab, "Ah, ya, Senior Li. Formasi transportasi sudah selesai. Namun, kami belum mengujinya. Kami pernah." Petik 2. Tapi sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya kabur dan dia muncul di dalam formasi transportasi. Pada saat yang hampir bersamaan, sebuah lubang tiba-tiba pecah dari langit-langit dan pembudidaya iblis Feng Xi jatuh dalam seberkas cahaya biru. Wajah Han Li langsung kehabisan darah. Jangan lupa didukung channel ini supaya